Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haqq nasiril haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana babakal ya karim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'ana bihi fid dharaini wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif, telah berkata oleh pengarang, Al-babur rabi'u wal ishruna fi fadilatil faqri. Bermula bab yang keempat, bermula bab yang ke-24 pada menyatakan fadilah atau keutamaan daripada fakir. Jadi yang dimaksud dengan fakir ini, itu kalau secara zahirnya orang yang tidak mencukupi penghasilannya itu untuk hidup secara layak. Artinya bisa jadi dia punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Atau orang yang memang berkekurangan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-faqru azyanu 'alal mu'mini minal 'izari. Kefakiran itu lebih cantik terhadap orang mukmin minal 'izari daripada rambut al-hasani yang bagus ala khadil farsi, di atas pipi kuda. Nah, ini suatu kalimat kiasan, kalimat ungkapan. Jadi kalau kita cuma kita jarang nengok kuda, itu ada rambut yang di atas pipinya itu memang kilatnya cantik sekali. Kalau di Arab berarti kuda ini memang hewan ternak yang biasa berhubungan dengan manusia atau jadi alat transportasi, dan itu menentukan daripada harga kuda ini. Nah, ya jambul atau nanti ada yang jatuh dari apanya ini, di punduknya ini, itu diumpamakan fakir itu lebih cantik, lebih bagus daripada rambut yang ada di pipi kuda. Hadis ini rawahu Tabrani an Sadadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani daripada Sadad bin Ausin wal Baihaqi daripada Al-Hadad Sadad bin Ausin wal Baihaqi an Sa'di bin Mas'ud daripada Sa'ad bin Mas'ud. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-faqru sayyidun indan nasi. Fakir itu jelek di pandangan manusia. Kalau manusia memandangnya jelek, manusia banyak yang tidak suka.
manusia banyak yang tidak ridho kalau dijadikan fakir. Wa zainun, dan suatu indallahi ta'ala, dan suatu hiasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Nah, jadi kalau Allah mengatakan inna sadaqatu lil fuqara, itu nomor satu dia. Orang-orang yang akan mendapatkan sedekah itu peringkatnya nomor satu adalah fuqara, yaitu orang-orang fakir. Ada orang dia secara materi berkecukupan, tetapi dia secara batinnya dia mengaku sebagai orang yang fakir. Makanya kalau kita membuka kitab-kitab itu, orang yang mengarang kitab itu mengatakan al-fakir, lagi banyak dosa, lagi banyak kesalahan. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah bisa menyelesaikan ini kitab. Jadi dia menyebut dirinya al-fakir. Itu bukan artinya dia secara zahirnya miskin atau susah, tetapi secara batin dia sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kekayaannya itu cuma ada di dalam genggaman tangannya. Makanya dikatakan fakir itu jelek di sisi manusia, tetapi hiasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Rawahu Ad-Dailami an Anasin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbul fuqara'i, mencintai orang-orang fakir itu min akhlaqil anbiya'i, adalah akhlak atau perangai daripada para nabi. Nah, ini dia mencintai orang-orang fakir. Itu adalah perangai nabi. Wa bughdul fuqara'i, dan benci kepada orang fakir min akhlaqil fara'inati, termasuk daripada akhlak Fir'aun atau orang-orang yang durhaka. Ini buruknya, jeleknya membenci atau menghina daripada orang-orang fakir. Dalam satu riwayat itu ada utusan orang fakir miskin datang menghadap Rasulullah. Ketika itu mereka menyampaikan, wahai Rasul, alangkah enaknya bagi orang-orang kaya. Ngapa katanya? Mereka menunaikan haji, bisa berkorban, bisa sodako, bisa membantu orang, bisa. Sementara kami ini macam mana? Dengan cara apa kami bisa berbuat kayak gitu? Dan macam mana kami bisa selamat besok di akhirat? Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada utusan orang fakir itu, tolong sampaikan kepada saudara-saudaraku yang saat ini fakir miskin, bahwa kelak di akhirat nanti mereka duduk beserta aku, mereka dekat dengan aku. Ya berarti kalau Nabi selamat, mereka pun orang yang diselamatkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li qauli syai'in miftahun, bagi tiap-tiap perkara ada kuncinya. Wa miftahul jannah, dan kunci surga itu hubbul masakin wal fuqara. Dan kunci surga itu yaitu mencintai orang-orang miskin dan orang-orang fakir, lisabrihim, karena kesabarannya. Ini berarti orang fakir miskin yang sabar, yang sabar. Itu adalah kunci daripada mencintai orang-orang miskin dan orang-orang fakir yang sabar. Hum julasaullahi ta'ala, mereka itu ialah orang-orang yang duduk di sisi Allah Ta'ala yaumal qiyamati, pada hari kiamat, di sisi Rasul, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini, kita secara i'tiqad, secara hati kita masuklah ke dalam derajat ini. Jadi orang miskin, jadi orang fakir. Orang miskin apa? Orang miskin orang yang
memang tidak punya pekerjaan sehingga dia untuk memenuhi kebutuhannya terkadang dia meminta-minta. Rawahu Abu Bakr bin Li'alin ala Umar bin Khattab. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Lali daripada Umar bin Khattab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbul 'abdahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-Nya al-mu'mina yang beriman, al-fakira yang fakir beriman dan fakir, al-muta'affifa yang menahan diri daripada minta-minta. Ini dia macam mana pun susahnya, macam mana kurangnya, dia berusaha tetap untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus meminta-minta. Boleh dan minta-minta? Boleh. Karena ada sebagian pintu rezeki itu diberikan Allah lewat minta-minta. Tetapi itu sekedar untuk mengatasi situasi darurat, bukan untuk dijadikan profesi. Ketika sudah hilang hajatnya, maka dia harus berusaha untuk tidak meminta-minta. Abal iyali yang mempunyai sahibal iyali, yang mempunyai keluarga, yang punya anak istri. Jadi Allah itu mencintai hamba-Nya yang beriman, yang fakir, yang menahan daripada minta-minta. Rawahu Ibnu Majah an Imran bin Husain. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Imran bin Husain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-fakru amanatun. Fakir itu adalah amanah. Ini payah kita terima juga. Kalau pangkat, harta, anak dikasih ke kita, senang kita. Karena itu amanah. Tapi ini fakir, kehidupan yang serba berkekurangan. Faman katamahu, maka barang siapa yang menyembunyikan kefakiran itu, karena ibadatan adalah ibadah. Menyembunyikan kefakiran itu adalah ibadah. Bayangkan, jadi ibadah ini akhirnya setelah kita banyak mengkaji, ternyata bukan hanya sebatas ritual. Dan nanti pada akhirnya ibadah yang paling tinggi apa? Ibadah sosial. Allah itu pencemburu. Dia paling cemburu kalau melihat orang yang kasih sayang dengan orang-orang yang susah, membantu orang-orang yang kesulitan. Itu paling cemburu, karena Allah Maha Pengasih. Masa ada 20 orang nak nanding-nandingi aku? Artinya Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang bersifat pemurah kepada orang lain. Wa man baha bihi, dan siapa yang memperlihatkan, faqad qallada, maka sesungguhnya ia telah ikhwanahu, telah mengalungkan beban kepada saudaranya, al-muslimina, saudaranya yang muslim. Jadi fakir itu adalah amanah. Siapa yang menyembunyikan fakirannya adalah ibadah. Dan siapa yang memperlihatkan kefakirannya itu, maka sesungguhnya ia mengalungkan beban kepada saudaranya yang muslim. Ibnu Asakir an Umar bin Isnadid dhaif. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tuba, kebahagiaan, lil fuqara'i, kebahagiaan surga itu untuk orang-orang fakir, wa du'afai, dan du'afa atau orang-orang yang lemah, min ummati, daripada umatku.
Makanya ini apa, kenikmatan surga itu memang diperuntukkan untuk orang-orang yang fakir dan orang-orang duafa. Bahkan di dalam suatu keterangan dikatakan mereka inilah orang-orang yang duluan pertama kali masuk surga. Nah, Nabi yang paling terakhir masuk surga, Nabi Sulaiman. Kenapa? Banyak harta kekayaan yang pernah diamanahkan kepadanya. Nah, jadi ini kita secara batin bahwa kita tidak memiliki apa-apa, tidak bisa ngapo-ngapo, bukan siapa-siapa. Untuk itu kita perlu Allah Subhanahu wa taala agar bisa memberikan kita kekuatan, menjadikan kita orang yang bisa menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-faqru karamatun. Fakir itu adalah suatu karomah. Ini kalau kita karomah ini nak pingin bisa terbang, bisa hilang, itu karomah. Fakir itu adalah karomah min karomatillahi ta'ala. Karomah atau kemuliaan daripada karomah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih hebat ini daripada yang bisa hilang sebentar ke Mekah, sebentar balik kampung. Lebih hebat ini karomahnya. Kenapa? Karena dia adalah karomah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan yang Allah berikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul fakiri alal ghani. Kelebihan orang fakir melebihi kepada orang kaya. Ini macam mana kita memahaminya nih? Kelebihan orang fakir melebihi kepada orang kaya. Kafadlil alal jami'i khalqi, itu seperti melebihinya atas semua makhluk Allah Ta'ala. Bayangkan kelebihan daripada fakir ini. Sekali lagi, fakir secara zahir dia punya pekerjaan, tetapi tidak mencukupi daripada kebutuhan dasarnya. Nah, jadi kalau kita ini macam mana? Masuklah ke dalam fakir yang batin, bahwa kita tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak bisa ngapo-ngapo. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la zai'a, tiada sesuatu keutamaan yu'tihillahi, yang diberikan oleh Allah Ta'ala, mislal fakri, seperti fakir. Tidak ada suatu keutamaan yang diberikan Allah yang melebihi daripada fakir. Makanya kalau orang-orang yang sudah bersih hatinya tetaplah dikatakan al-fakir. Jadi kalau ada orang di ujung namanya al-fakiri, itu menyatukan dia dinisbahkan kepada orang-orang yang fakir.